Yang paling menurut gue lawak, tiba-tiba Conor McGregor menyatakan akan beli Chelsea. Kalau seandainya Amerika yang pegang, ya kembali kayak MU Liverpool Arsenal, kembali ke setelan pabrik. Nyokapnya Mbappe ini matre juga. Jadi dia nego dengan Madrid, dia minta fee dari penjualan jersey. Wah. Oke, kita jumpa lagi dalam Just Saya. Kita cukup sekali seminggu aja ya, masih bersama saya dan Coach. Alhamdulillah kita berdua sehat. Nggak perlu ada yang satu isoman di rumah. Berita aja nggak sehat Coach ya ini. Banyak berita yang nggak sehat. Banyak berita yang heboh ya. Oh ya, ikut berduka cita katanya gurunya Coach Justin. Ya, dosen saya baru meninggal meninggal hari ini. Siapa dosen Marius Privé, dosen di KNVB. KNVB Belanda? Waktu saya ambil kursus dan beliau banyak membimbing lah. Jadi setelah itu kan saya 2004 ambil kursus. Ya. Jadi 2004 sampai tahun lalu lah itu masih sering kontak. Beliau sempat 2 kali ke Bandung memberikan kursus futsal. Oke. Kepada ke Indonesia pelatih orang Indonesia. Kenapa? Pernah ke Indonesia? Iya. Dua kali. Terus saya ke Bandung. Saya ketemu beliau di Bandung. Tapi mendadak saya dengar dia didiagnosa bulan Desember 2021 sakit keras dan sekarang meninggal. Dan untungnya ada klub yang dia pernah latih, klub amatir, sempat bikin pertandingan lah, bikin dia happy lah kasarnya. Tapi saya kaget juga saya dengar, tapi ya that's life. Umur 68 itu di Belanda masih muda. Masih muda lah. Ya, di Belanda itu 85-90 banyak. Orang pensiunnya 65 ya. Pensiun 65. Dia memang baru pensiun dari KNVB. Okay. Terus kita kontak, dia bilang apakah kira-kira ada lowongan atau kerjaan atau apa. Dan akhirnya dia kontak yang di Bandung itu kan kelolanya, yang kelola football apa itu namanya, itu orang Belanda juga. Saya kenal jadi ya jabatan dia setinggi apa di KNVB? Oh dia itu orang topnya di futsal. Dari pembinaan di futsal. Dia sempat head coach timnas wanita, asisten coach timnas cowok, head coach timnas U23 dan dia kelola semua pembinaan. Untuk futsal? Untuk futsal semua. Oke. Jadi ya. That's life. That's life. Ya. Baik, Chelsea for sale. Ya. Saya tahu coach sudah bahas ini di Just Talk ya, tapi ini menarik saya pikir ya. Kita akan berusaha meninjau dari beberapa sisi. Saya dengar Abramovich udah menyerahkan ke yayasan, tapi yayasannya nggak mau terima ya coach ya? Ya, jadi pada saat dia memberikan perwakilan kepada yayasan, di situ saya sudah bilang gini, setiap negara itu punya aturan main. Dan pasti ada celah dalam aturan main itu. Di negara Inggris yang kita tahu dan saya yakin Bung Helmi juga tahu dan sepakat dengan saya bahwa aturan lebih ketat dari sana. Tapi pun masih ada celah. Dan pemerintah Inggris pasti tahu bahwa celah itu ada. Nah, celah ini dimanfaatkan oleh Abramovich. Sebelum ketok palu, siapa yang dia serahkan dulu. Nah, rencananya di atas kertas kalau ini kisruh ini selesai, yayasan bisa kembalikan lagi kan? Iya. Betul nggak? Iya kan? Pengelolaan. Ya. Tapi pemerintah Inggris nggak bodoh juga kan? Mereka tahu bahwa ini triknya Abramovich untuk mempertahankan. Kita tahu semua bahwa dia cinta Chelsea. Iya. Oh iyalah. Nah, maka dari itu nampaknya pemerintah Inggris juga ingin membuktikan bahwa walaupun Abramovich punya hubungan dekat, tetap kita cut. Nah, nampaknya ada tekanan di belakang layar sehingga dalam berapa hari, 3-4 hari, pada saat dia mengatakan ingin mewakilkan Chelsea, mendadak dia menjual. Dan ini saya sudah prediksi, ini pasti dijual. Sooner or later karena pemerintah Inggris tidak bodoh dengan jalur-jalur celah-celah di atas keras. Dan itu terbukti bahkan dia itu visanya udah dicabut 2018 ya. Udah dicabut? Iya, udah nggak punya visa lagi. Jadi nggak bisa masuk ke Inggris? Nggak bisa, hanya dengan turis visa. Kan dia punya paspor, kan dia Yahudi. Dia punya paspor Israel. Dia bisa masuk dengan turis visa.
Dan dia udah setahunan atau udah lama lah. Terakhir dia ketemu Chelsea itu tidak di Inggris tapi di Porto. Pada saat Chelsea menang Champions League. Jadi dia sudah lama tidak di Inggris karena Inggris memang punya aturan untuk super duper kayak contoh Muhammad Al Fayed yang punya Harrods, yang punya Fulham setelah puluhan tahun baru bisa dapat izin tinggal. Dan untuk orang yang super kaya itu nggak segampang itu di Inggris dan akhirnya dijual dan dengan yang bikin saya salut dengan Abramovich. Saya nggak tahu apakah ini ingin membuktikan juga ya, karena kita harus hati-hati dengan hal-hal seperti ini kan. Chelsea ini punya pinjaman 1,5 miliar ke dia, ke pribadi. Yang jadi dibilang dia nggak akan tagih itu ya. Dia buka perusahaan di Virgin Island. Nah perusahaan ini memberikan pinjaman ke Chelsea. Jadi selama ini kan kita selalu pikir MU diberi pinjaman harus dicicil kembali. Kroenke berikan pinjaman ke Arsenal harus dicicil kembali. Ternyata Abramovich juga. Nah saya nggak tahu apakah ini karena tekanan atau apa mendadak dia bilang pinjaman 1,5 M itu tidak usah dibalikan. Pertanyaan gue adalah kalau nggak usah dibalikin dari awal kenapa dipinjemin? Kenapa nggak hibah aja langsung? Ya karena saya pikir dia kan dalam tekanan nih coach. Sekarang dan sehubungan dengan serangan Rusia ke Ukraina. Semua orang tahu dia temannya Putin. Semua orang tahu temannya Putin. Dan saya agak lucu nih. Dia bilang hasil penjualannya akan diberikan, didonasikan kepada korban-korban di Ukraina. Loh, ini kan double standard banget. Iya, betul. Apa kata Putin ini orang gimana sih? Gue lagi nyerang Ukraina. Lu temen Chelsea, lu temen gue, tapi lu punya duit, lu akan bantu korban di Ukraina. Saya pikir ini orang double standard, namanya pengusaha lah saya pikir. Saya rasa dia ingin menunjukkan kepada pemerintah Inggris bahwa saya tidak punya niat jahat. Saya hanya korban karena kebetulan saya kenal dan saya berbisnis dengan Rusia. Dan saya tidak butuh duit. Jadi saya beli Chelsea itu bukan karena saya matre mau cari untung. Maka dari itu uangnya hibahkan. Dan kalau ini semua sudah selesai, bisa aja dia kembali lagi, dia beli klub lagi. Bukan Chelsea, bukan apa, dia klub lain yang dia besarkan lagi. Bisa banget. Orang kaya. 1,5 miliar euro loh. Nothing untuk dia. Ya apalagi kalau dia laku terjual kan dia minta $3 billion kan? $3 billion, $3 billion pound atau apalah ya. Apalah. Kalau dolar aja udah gede banget. Dia dapat itu, dia bisa melakukan apapun dong. Tapi kan dia katanya mau dihibahkan. Hibahkan ke Ukraina. Ke kan korban Ukraina. Kita nggak tahu apakah semuanya atau berapa. Katanya dia netnya. Netnya kita nggak tahu yang disebut net itu juga apa yang dimaksud. Karena pada saat itu keuntungannya dia bilang keuntungannya. Net. Kalau untungannya kan artinya kan ada yang di recover dari cost lah ya. Mungkin dari pengeluaran yang dia sudah keluarkan untuk membeli Chelsea. Dikurang-kurangin dulu. Dikurang-kurangin lah. Keuntungannya, apakah yang dimaksud dengan keuntungan ini juga potongan pajak? Kita nggak tahu. Kita jumlahnya nggak tahu berapa. Cuman gue bilang dia one day dia akan beli klub lagi kalau semua sudah kondusif. Tapi kita kalau back to sejarah ya. Jadi Liga Inggris harus juga berterima kasih sama Abramovich. Saya pikir itu miliarder pertama yang membeli klub Liga Inggris. Tidak cari untung. Nggak terlalu cari untung. Untuk kesenangan dan kemudian value-nya Chelsea begitu menang menang champion, menang apa dan berlipat-lipat ya coach. Itu gue sebagai investasi. Gue sempat riset. Jadi dia beli itu dengan 150 juta. Cuman ya kan? 150 juta. Sekarang value-nya itu sebenarnya 2,5 billion. Dia juga bilang dia minta 3 billion. Kan sekarang tergantung supply and demand. Kalau yang mau banyak, dia bisa naikin harganya. Tapi kalau nggak ada yang mau, mungkin dia bilang tidak di bawah 2,5. Karena value-nya Chelsea itu sekarang 2,5 miliar. Kalau dibanding tahun 2003, kalau nggak salah dia diambil alih, dari 150 ke itu luar biasa. Walaupun dia invest banyak juga ya. Dia beli pemain. 1,5 M itu yang dia pinjemin ke Chelsea. Oke. Gitu. Dan ini klub yang hebat sekali ya, berapa kali-kali juara, champion. Walaupun lucu juga ya coach. Ini klub yang paling sering pecat pelatih nih. 13 atau 15 pelatih udah dipecat sama dia ya. Pokoknya kalau nggak juara, nggak champion, out. Ini dia Abramovich.
Cuman emang harus diakui dengan gayanya dia, suka nggak suka, menghasilkan trofi. Ya, ya. Sesimpel itu. Sesimpel itu. Ya. Ya. Dan ini kita lihat di parlemen Inggris yang sangat konservatif. Ngebahas tentang Abramovich. Ngebahas tentang Abramovich. Dan ini kita melipir dikit tentang oligarki Rusia. Orang super kaya di Rusia yang di-ban oleh bukan hanya Inggris ya, semua negara. Yeah. Jadi Usmanov yang mau beli Arsenal, yang dulu punya saham Arsenal, akhirnya dilepas. Itu kapalnya ditahan di Jerman. Ada salah satu bilioner kapalnya ditahan di Perancis, bukan kapal yacht. Yeah. Yachtnya ditahan. Jadi beruntung Usmanov nggak punya Arsenal, ntar Arsenal bisa kasus juga. Yang paling menurut gue lawak, tiba-tiba Conor McGregor menyatakan akan beli Chelsea. Kalau 3 billion, katakanlah dikasih 2 billion. Kita ngecek tuh, kekayaan McGregor memang lawak, Coach. Emang lawak. Jadi kekayaan ini cuma 38 juta dolar gitu. Ya, How come gitu? Dia juga pernah atau keluarkan statement pengen beli MU juga kan? Iya, kalau dia memang ya beli MU. Itu juga lebih lawak lah. Dia fans MU. Yeah. Bayangin fans MU mau beli Chelsea. Ini orang gimana sih urusannya? Pansos biasa. Pansos karena udah kalah melulu gitu. Udah pensiun kan dia? Iya pensiun, tapi kadang-kadang gitu. Kalau demi duit dia main lagi. Iya, betul. Yang kita tunggu tuh Habib Nurmagomedov. Ya ini orang Rusia, Chechen. Ya, orang Chechen gitu, yang kita tahu ya, penggemar MU juga. Ketemu dengan Ronaldo berapa kali, belum mengeluarkan statement sama sekali nih. Apalagi kemarin Presiden Chechen ya, Kadyrov, memutuskan mengirim berapa 12.000 tentara ke Ukraina. Jadi ini dramanya akan bisa kemana-mana nih, Coach. Kalau saya sih ngelihat pasti ada pro dan kontra, oke? Putin nggak selamanya benar, Ukraina pun ada salahnya. Kita nggak usah bahas itu. Itu politik. Kita nggak bahas itu ya. Kita nggak bahas politik. Yang saya concern itu cuma satu, ya bahwa rakyatnya yang nggak bersalah itu jadi korban. Dan 2 pemain timnas Ukraina katanya sudah menjadi korban. Dan untuk saya, pertama kali negara setelah Perang Dunia Kedua, negara Eropa yang diserang. Nah, kalau ini dibiarkan, negara-negara lain yang independen bisa kena serang juga. Ini yang protes saya itu di sini. Jadi saya tidak protes kebijakan, itu terlalu politis lah. Kita juga nggak ngebahas itu. Saya nggak paham itu. Kita balik ke sportnya aja ya. Iya, betul. Yang jelas UEFA dan FIFA sudah memberikan sanksi kepada timnya Rusia, sama juga klubnya Rusia juga ya. Ya walaupun memang tim Rusia sama klub Rusia lagi hancur juga ya kan. Iya, nggak ngaruh juga mereka mau ikut. Dan itu bukan hanya FIFA, UEFA, bahkan sampai game loh. Sampai game FIFA 22 atau apa itu namanya. Itu juga tim Rusia yang di situ dikeluarkan semua. Jadi Adidas juga. Jadi banyak sekali perusahaan-perusahaan Shell, perusahaan-perusahaan yang ingin mengisolir mereka. Gitu. Dan ada berapa klub Liga Inggris juga jadi korban karena sponsornya cabut ya. Gazprom harus dibuat. Schalke juga. Schalke kan sponsornya Gazprom. Gazprom ya. Bukan itu aja, UEFA pun juga Gazprom. Gazprom, ya. Dan itu akhirnya dicabut juga. Jadi mau nggak mau. Banyak juga korbannya kemana-mana ya, Coach ya. Korbannya kemana-mana karena mereka tidak mau menghajar kekerasan dengan kekerasan yang lahirnya Perang Dunia Ketiga kan. Jadi mereka hajar balasnya dari sisi ekonomi, dari sisi ekonomi finance lah, SWIFT. Perbankan semua dari segala segi dihajar Rusia. Ya kita bisa bilang kasihan rakyatnya yang nggak bersalah, tapi di sisi lain ya itu presiden yang milih rakyatnya juga. Yang menarik tuh ada mantan pemain Chelsea asal Ukraina, Andriy Shevchenko. Sangat protes, sangat protes. Yang diprotes adalah Rusia. Padahal dulu dia bermain untuk klub yang pemiliknya adalah Rusia, itu Abramovich ya. Andriy Shevchenko. Ya. Gimana ya? Kita harus menempatkan diri sebagai Shevchenko. Dia bilang kakak cewek saya dan ibu saya itu sekarang di Kiev. Dia bilang begitu. That's why kalau saya seandainya dalam sikon seperti ini, saya coba menempatkan diri. Seandainya kita sebagai keluarga mereka itu bagaimana rasanya? Itu yang dialami. Bahkan
pemain dari Atalanta, Malinovskyi sama Marinchuk kalau nggak salah itu satu Ukraina, satu Rusia. Bermain di satu tim. Bermain di Atalanta. Waktu si Rusia ini cetak gol, dia nggak selebrasi. Bahkan dia condemn, dia tidak mau adanya perang. Dan dua orang ini dekat di Rusia pun banyak yang melawan Putin. Oh ya. Tapi kan yang demo kan banyak banget. Iya. Ya. Kembali lagi kita berdua kurang tahu lah seperti apa. Cuman saya hanya concern dengan rakyatnya aja bahwa kalau ini bisa terjadi di Ukraina, di negara yang merdeka, tiba-tiba diserang, bisa juga terjadi di Belanda, di mana keluarga saya sangat banyak di Belanda, di mana mendadak diserang. Ini yang tidak boleh kita benarkan. Itu aja. Baik, yang mau ngebahas, yang mau mendengarkan dialog saya tentang Ukraina Rusia bisa nonton di HYB. Nah, itu saya cocok mau bahas itu. dengan Betul. Koni Rahakundini Bakri. Menarik analisanya. Yang saya kaget itu ternyata wali kota Kiev, ibu kota Ukraina, adalah mantan juara dunia petinju kelas berat, yaitu Vitali Klitschko, ya, yang bersama Vasily Klitschko pada awal tahun 2000-an menjadi juara. Wah, jadi wali kota dan sekarang turun perang juga katanya, Coach. Oke, Coach, kita tinggalin, ada satu topik lagi yang saya pikir ini yang dari piala yang lo bilang piala kebo, tapi saya pikir finalnya keren, Coach. Itu final Chelsea Liverpool. Saya pikir salah satu final terbaik ya. Itu udah kayak final Champions League gitu. Betul. Kualitasnya semua luar biasa. Tapi ada yang memprediksi, jangan-jangan dua klub ini akan bertemu di final UCL. Kalau mereka nggak ketemu di awal-awal ya. Bisa. Bisa banget kan? Tapi prediksi saya nggak gitu. Prediksi saya Munchen dan City tetap. Kalau saya, gini Coach, kenapa orang bilang Liverpool dan Chelsea kemungkinan paling besar akan menjadi finalis UCL asal mereka tidak bertemu di drawing. Kenapa? Dua-dua ini membuktikan defense-nya luar biasa. Betul, cuman dua-dua juga membuktikan bahwa mereka tidak selalu konsisten. Kita tahu Chelsea, apalagi dengan 3-4-3-nya, itu seringkali main buruk. Liverpool 2 minggu yang lalu ketemu Burnley, jelek sekali mainnya, beruntung menang dengan 1-0 lewat gol jatuh dari langit. Jadi walaupun dengan Mane Salah, tidak selalu main bagus juga. Setuju. Itulah, dan kedalaman squad yang penting. Kalau saya bilang, tapi dua-duanya dalam dong. Liverpool enggak, Chelsea iya, Liverpool enggak. Cuman yang jadi masalah dengan Chelsea ini, Tuchel itu nggak jelas maunya apa. Kadang 3-4-3, kadang 4-3-3. Dan kita tahu bahwa 3-4-3-nya itu udah sering karatan. Kebetulan kemarin main bagus. Oh, bagus banget. Kebetulan kemarin main bagus, dapat banyak peluang, berapa kali offside, berapa kali ditahan Kelleher lagi bagus. Mendy pun juga bagus. Bahkan sampai 10 pemain, 10-10-nya cetak gol. Yeah. Hanya kipernya yang tidak cetak gol, satu kiper. Inilah mungkin betapa ketatnya kedua tim ini. Dan I think they don't care dengan piala kebo itu nggak ada value-nya buat kedua tim ini. Terlalu kecil lah. Tapi mereka benar-benar menunjukkan bahwa mereka bisa bermain di level yang sangat tinggi. Sangat tinggi, betul. Dan konsisten selama 90 menit plus extra time. Tuchel merasa bahwa ada berapa dia dirugikan oleh wasit ya. Naby Keita yang mestinya kata waktu saya melanggar Caloba ya. Saya lupa tuh namanya. Itu mestinya ada kartu merah. I agree. Orang sampai stitch ya, sampai luka. Itu sering kejadian dengan pemain Arsenal. Tapi kalau Arsenal, kalau itu namanya Granit Xhaka, langsung merah. That's the fact. Arsenal bikin kesalahan dikit, langsung merah. Karena namanya udah salah bro, Granit. dan I agree, itu harusnya merah. Cuman ya kembali lagi, this is football. Football tetap tidak diatur oleh mesin. VAR itu tujuan adalah mereduksi kesalahan dari wasit. But still masih ada human error-nya itu masih ada. Karena VAR itu kan cuma kamera, melihatkan kepada wasit dari segala sudut. Tapi keputusan tetap di wasit. Dan it should be like that. Termasuk yang gol Lukaku yang dianulir katanya offside ya coach. Offside. Itu offside. Kalau melihat aturan sekarang, bukan tahun lalu atau 2 tahun lalu, itu offside. Karena yang dihitung itu sampai lengan. Dan Lukaku lebih keluar,
Van Dijk lebih ke dalam. Tapi yang dihitung dari Van Dijk kakinya. Jadi tangannya nggak dihitung. Kalau dihitung tangannya, kalau 2 tahun yang lalu itu tangannya yang dihitung, itu udah definitely offside. Tapi sekarang yang dihitung lengannya memang sangat tipis. Tapi ya offside is offside. Tapi saya nyimpang dulu ya. Sekarang VAR dan wasit itu banyak sekali menjadi isu ya di Liga Inggris ya. Termasuk City lawan Everton. I don't agree ya. Karena VAR itu kembali lagi VAR itu kan hanya kamera. Kenapa VAR diciptakan? Karena terlalu banyak human error terjadi dalam sepak bola. Sementara olahraga-olahraga lain sudah menggunakan teknologi. Tenis kita tahu, badminton kita tahu. Iya. Nah, saya bilang sudah telat. Ya, saya nggak nyalain VAR lah tapi wasitnya. Wasit. Nah, kembali lagi human error. Iya. Termasuk Rodri ya. Rodri yang lawan waktu Everton clear itu handsball. Clear hands, nggak dikasih juga. Yang katanya sebelumnya offside. Kalau offside itu clear, tapi kenapa VAR masih ngecek kalau itu offside? Jadi kembali lagi ke wasitnya lagi. Seperti apa? Kalau kita bahas soal kecurangan, bukan kecurangan wasit, kesalahan wasit, itu Arsenal tiap minggu Arsenal itu paling sering dapat kartu merah. Sedikit kesalahan merah, sedikit kesalahan merah. Nah, kalau soal handsball itu aturannya sampai sini ke atas itu nggak dihitung hands. Cuma ada bahu nggak ya? Nggak, bahu turun ke bawah berapa? 20 cm itu nggak dihitung hands. Yang dihitung adalah dari sini ke tangan, itu hands. Lengan ya? Ya, lengan itu full hands. Ya. Jadi kalau seandainya kenanya di sini itu bukan hands. Tapi tadi itu kan kenanya kalau saya bilang di bawah dong ya? Itu setengah-setengah. Setengah di atas aturan, setengah di bawah. Nah, intinya adalah gue nggak tahu parameter apa yang mereka terapkan. Atau apakah harus semua full kena di area situ atau setengah nggak dihitung. Sama kayak ball out. Ball out kalau setengah kan tetap dihitung tidak out. Dia harus benar-benar out baru out. Kembali lagi ke interpretasi wasit. Dan wasit adalah manusia. Memang di Inggris itu sering terjadi error. Kita tahu semua dan kadang diuntungkan, kadang dirugikan. Yang paling sering dirugikan ya Arsenal. Kita bisa cek datanya. Paling banyak musim dapat kartu merah itu Arsenal. Tapi ya mau gimana lagi? Paling bisa protes apakah ia dapat poinnya balikan enggak? Frank Lampard setelah match itu dia bilang paling ntar FA minta maaf. Dan kejadian betul. Dan kejadian betul minta. Cuman ya kita udah hilang 3 poin. Tapi yang gimana? Sepak bola memang ujung-ujungnya. Coach, kalau ngelihat ini membuktikan kalau City itu belum aman juga ya sebagai pemimpin klasemen ya. Belum. Tapi kenapa saya Spurs ini aja dengan Everton. Jadi kita melihat Coach. Jadi kalau kayak kelihatannya City kalau melawan tim yang sangat defend itu kesulitan ya. Iya. Tapi hampir semua tim ketemu City dan Liverpool pun defense. Nah, kenapa saya tetap bilang City? Karena kedalaman skuadnya jauh lebih bagus daripada Liverpool. Kan kita nggak tahu apa yang terjadi. Iya kan? Bukannya Liverpool bench-nya dalam banget. Enggak lah. Apalagi ada Luis Diaz segala macam. Oke, Luis Diaz 1, Firmino 2. Terus. Nggak ada lagi. Curtis Jones, Origi, Oxlade, Tsimikas, Minamino, nggak qualified mereka. Oh, Minamino 2 gol loh kemarin. Iya, ketemu Norwich, come on. 2 gol. Dan pemain-pemain ini sudah berkali-kali diberi kesempatan. Terbukti bahwa pada saat ketemu tim yang bagus, mereka nggak bisa apa-apa. Bener-bener nggak bisa apa-apa. Yang bisa adalah Luis Diaz. Oke, good recruitment ya. Itu good recruitment, itu pelapisnya Mane lah. Iya. Jota sama Firmino di tengah. Pelapisnya Salah siapa? Nggak ada. Pelapisnya Van Dijk siapa? Nggak ada. Pelapisnya Henderson aja. Thiago sering kemarin warming apa aja udah cedera. Di tengah siapa? Keita nggak bisa diharapin. Oxlade nggak bisa diharapin. Ada Jota kan? Jota striker, pelapisnya Firmino atau Firmino sekarang jadi pelapisnya. Firmino pun juga cedera. Bahkan Mane yang dipasang sebagai striker. Jotanya cadangan, Luis Diaz di kiri. Akhirnya Jota masuk gantiin si Mane. Depan masih oke lah, masih bisa geser-geser. Tapi di belakang kan pelapisnya TAA nggak ada.
Pelapisnya Robertson, Tsimikas, jauh. Van Dijk, ya kita lihat musim lalu. Van Dijk cedera, selesai. Habis. Nah, ini yang jadi masalah. Fabinho, siapa pelapisnya? Nggak ada juga. Henderson mungkin. Tapi Henderson akhir-akhir ini juga jelek mainnya. Tapi ada yang bilang-bilang nih coach, dengan menang Carabao kemarin, jangan-jangan Liverpool tahun ini akan quadruple tuh. Ya, mendapatkan 4 trofi. I don't believe it. UCL, Enggak. Premier, terlalu sama Piala kuat. FA. No. Gue bilang City dan Munchen masih lebih kuat daripada Chelsea dan Liverpool. Kenapa pegang Munchen? Munchen itu permainannya luar biasa. Munchen itu sekarang yang orang tidak lihat. Kan mereka sempat keteteran. Mereka kalah lawan Bochum, kalah lawan Gladbach, seri lawan Salzburg. Tapi mereka tidak melihat bahwa terlalu banyak pemain penting yang cedera. Bahkan lawan Bochum waktu 4-2, itu benchnya, gue nggak ada satu yang kenal. Bahkan di tengah, Tolisso masih main, Sule masih main. Ini pemain cadang yang harusnya cadangan. Sekarang Musiala kembali balik. Pada saat Neuer, Goretzka, Davies balik lagi, mereka udah normal lagi. Biasalah, klub yang agak menurun dikit, ujungnya mereka akan juara juga. Oke. Coach, kembali ke kiper-kiper waktu di Carabao nih, kan menarik juga ya. Iya. Ada Mendy diganti dengan Kepa ya. Dan kemudian Alisson Becker memang tidak dimainkan di Carabao ternyata ya. Dan ini kan kiper ketiga Kelleher ini kan, sama Caubin Kelleher nih. Awalnya kiper ketiga pada saat Adrian tidak perform, dia dinaikkan kiper kedua. Diberi kesempatan dan dia selalu bertampil cukup bagus. Nah, khusus buat Carabao Cup ini Kelleher terus yang turun. Nah, yang aneh di Chelsea harusnya Kepa yang turun. Tapi diganti sama Mendy. Mendy yang turun diganti sama Kepa? Enggak. Oh. Harusnya selama Carabao Cup itu Kepa selalu yang dipasang. Kepa selalu ya. Harusnya di final, Kepa juga dong. Ya. Ternyata diganti sama Mendy. Tapi terakhir mau penalti baru diganti Kepa. Penalti baru diganti gini ya. Komentator pandit-pandit Inggris itu kan enak ngomong. Mereka menyalahkan Tuchel. Saya sebagai mantan pelatih, saya tidak salahkan Tuchel. Kenapa? Carragher kalau nggak salah bilang, Mendy main bagus, buat apa diganti? Ini kan kebetulan karena kalah. Oke. Di sisi lain, Kepa sudah membuktikan berapa kali bahwa dia bisa menang penalti. Itulah alasan kenapa dia turunkan. Memang pelatih, pelatih itu selalu gambling. Selalu ada plan A, B, C, D, dan ini tidak selalu berhasil. Kalau berhasil, you jadi pahlawan. Kalau gagal, dihajar sama pandit-pandit Inggris itu, ya kan? That is not fair. Karena sebagai pelatih tahu apa yang dia inginkan. Memang tidak selalu berhasil, tapi plan itu harus selalu ada. Daripada pelatih nggak punya plan sama sekali. Mending punya plan, tapi gagal. Oke, this time gagal. Tapi berapa kali dia berhasil? Gitu. Tapi ya 10 tembakan nggak ada yang bisa ditahan ya. Dua-dua loh. Dua-dua. Jadi kalau orang bilang Kelleher bagus, nggak bisa nahan juga. Kepa nggak bisa nahan juga. Jadi memang pemainnya lagi bagus. Kebetulan aja Kepa katanya tendangannya ke Pentura katanya. Melayang. Itu kayak nendang bola kick in itu. Kayak kick in gitu. Oke, kita kembali. Tuchel sekarang katanya bingung dia karena dia biasanya diperintah sama Abramovich dan dia nggak bisa menentukan sikap ya coach. Bukan Tuchel aja bingung. I think the whole Chelsea, I think impact-nya ini ke Chelsea. Dan baru hari ini malam ini kita taping Kamis malam kan. Ya. Baru gue baca kabar bahwa Marina, orang kepercayaannya orang Rusia, cewek yang selalu menego. Ya. Yang mewakilin Abramovich ya? Itu mundur juga. Jadi dia bilang pada saat nanti Chelsea punya pemilik baru, saya akan mundur. Nah artinya siapapun itu pemiliknya akan lahir era baru. Jadi wajar aja. Kan gini, kemarin gue sempat berandai-andai sendiri ya. Kita cari pemilik yang selevel Abramovich, which is bukan orang Amerika. Amerika kayak Liverpool, Arsenal, MU, ini pelit semua. Ya. Ini cari duit semua. Ya. Yang bisa menyaingin adalah Arab, Timur Tengah. Timur Tengah. Oke, kita lihat.
Yang punya duit itu kan lebih ke tengah ke barat. Saudi sudah punya. Qatar sudah punya. UAE udah punya. Abu Dhabi sudah punya. Abu Dhabi ya. Oke. Abu Dhabi ini UEA ini kan 5 Emirates. Iya. Ada Dubai juga. Iya. Dubai duitnya banyak juga. Apakah iya kalau sudah ada Abu Dhabi, Dubai juga beli? Kan untuk saya nggak mungkin. Nah, sekarang tinggal emir dari mana? Emir dari Oman sama Kuwait. Karena saya tidak lihat dari Irak, Iran ke barat nggak punya duit semua itu. Syria, Lebanon dan lain-lain itu nggak ada duitnya, ya kan? Tapi yang punya duit itu praktis semua sudah punya klub, kecuali Kuwait belum, sama Oman belum. Nah mungkin kedua emir dari kedua ini, karena saya tidak lihat UEA itu punya 2 pemilik, pasti di dalam akan ribut juga, ya kan? Atau pemilik Eropa, ada satu pemilik Swiss. Nah kalau seandainya salah satu investment company Amerika sudah menawarkan 1,9 billion. Bukan 2,5 sebenarnya yang diminta, 1,9 ditawar. Kalau seandainya Amerika yang pegang, ya kembali kayak MU Liverpool Arsenal, kembali ke setelan pabrik. Yahudi. Forget it. Forget it. Nikmati aja sekarang lu mumpung masih bisa. Oke, fans Chelsea nikmati aja sekarang kejayaan lu dengan pemain-pemain hebat lu. Nanti kalau orang Amerika yang ambil, udah kembali ke setelan pabrik. Masalahnya orang Amerika yang coach bilang yang mempunyai MU, Arsenal sama Liverpool itu memang orang Amerika murni bisnismen dan nggak suka bola. Iya. Mereka beli klub untuk dapat duit. Untuk investasi. Iya, berbeda dengan seorang Abramovich yang memang suka bola gitu. Iya. Itu Dan Timur Tengah nggak peduli duitnya mereka udah nggak ada serinya. Dan bola top di sana coach. Iya. Dan bahkan satu pemilik nggak boleh punya 2 klub di Eropa. Iya. Itu jadi Qatar nggak boleh punya klub lagi di Inggris. Orang yang sama. Ya, orang yang sama. Kalau saudagar Qatar yang lain boleh dong. Iya, tapi asal jangan diusut-usut ada keluarga atau apa. Ya, karena kan nanti kalau ketemu di champion atau apa kan nggak fair lah. Betul. Ya. Maka dari itu kita lihat dijualnya ke siapa. Ya, sebenarnya banyak lagi orang-orang kaya itu kan Cina, tapi orang China kan nggak suka bola. Nggak suka bola. India banyak orang kayanya nggak suka bola gitu. Mestinya yang Indonesia coach. Cina kan beli. Mestinya crazy rich ini tuh. Sebenarnya kalau kita bicara 2 M 3 M bisa dolar ya atau euro lah. Iya. Itu nothing loh. Itu jarum itu berapa 17 M loh atau berapa 24 M. Kalau dua bersaudara 30 lebih bilion dolar. 30 lebih nothing gitu. Sebenarnya kalau cuma mereka nggak suka bola itu saya tahu. Itu yang repot. Tapi mereka komedi bola dong. Oh iya, mereka invest iya. Punya Garuda Select segala macam. Oh, mereka udah beli Como kalau investnya luar biasa. Mereka beli Como, tapi mereka pribadinya nggak begitu suka. Ya repot. Kalau mau beli itu saya mau ngelamar. Saya rombak tuh Chelsea. Oke, Coach, ini topik kita terakhir ya. Berapa pemain-pemain hebat agak mulai bergerak nih. Saya dengar Mino Raiola sekarang ke Inggris menawarkan Haaland ke City katanya, Coach. Ya, namanya Mino Raiola kalau punya pedagang ya. Punya barang bagus. Kalau istilah Belanda itu bebek yang bisa menelurkan emas. Angsa telur emas pasti ditawarkan ke semua. Iya kan? Dan sekarang lagi di Inggris katanya. Sekarang lagi di Inggris dan ya hal yang wajar lah. Kan kembali lagi supply and demand. Lihat berapa klub sanggup berapa. Ntar kan tepar-tepar sendiri semua klub-klub itu. Nggak sanggup kemahalan. Dan ujung-ujungnya ya 1-2 klub aja. Tapi yang gue tahu Barca bener-bener kekeh. Mau ngambil Haaland. Tergantung siapa yang bayar lebih mahal aja ya. Ya, dan dia prefer karena cuaca, dia prefer tinggal di Spanyol, bukan di Inggris. Si Haaland ini. Oke, dan Mbappe seperti prediksi coach ya. PSG akhirnya berupaya berupaya apapun harus dilakukan ya, termasuk dengan memberikan gaji yang sangat tinggi.
kepada Mbappe ya. Gini ya, kalau gue jadi Mbappe ya, gue akan ngitungnya seperti ini. Value gue di pasar itu 200 juta. Let's say 150. Artinya kalau kontrak gue perpanjang, Madrid harus bayar 150. Oke. Sekarang Madrid dapat gratis loh. Hitung aja gaji gue 1 juta seminggu. Seminggu ya? Iya, seminggu. Pogba itu kan 500 dan lain. Pogba nggak nyampe. Nggak mintanya sampai. 500. Okay. Oh, mintain. Oke, 500. asumsi dibayar seminggu. Artinya sebulan itu 4 juta. Setahun 48 juta. Ya kan? Masih jauh 3 kali lebih murah daripada kalau Madrid harus bayar fee gue 150 juta. Iya kan? Nah, yang terjadi sekarang apa? PSG aja dong, ya. Bukan, belum. Madrid. Jadi nyokapnya Mbappe ini matre juga. Jadi dia nego dengan Madrid, dia minta fee dari penjualan jersey. Nah, jersey, itu ditolak sama Madrid. Itu ditolak karena Madrid tidak pernah melakukan itu. Nah, sekarang karena mungkin ada gosip-gosip dan negonya sama Madrid agak seret atau agak gimana, sama si PSG ditawarin. Bahkan yang gue dengar dapet cek kosong loh, lu isi sendiri minta berapa. Tapi berita yang beredar kan 50 juta. 50 juta untuk gaji setahun, terus kalau dia bertahan 2 tahun akan dapat bonus 100 juta. Nah, artinya yang kembali lagi kalau dia artinya dia dapat seminggu itu sejuta juga. Sekitar sejuta. Dan gue bilang kalau PSG ya Pak pasti duit nggak masalah. Kalau mereka mau beli pemain selevel Mbappe, bayar berapa? Transfernya udah berapa? Nggak usah gaji, transfernya aja udah berapa. Jadi plus gaji nggak bakal murah juga, segitu juga. Exactly. That's why mending tawarin aja. Ya udah 50 juta aja gue tawarin. 2 tahun plus 100 juta. Nggak ada masalah tuh. Nggak ada masalah buat mereka. Itu yang gue selalu bilang, ini saingan yang tidak sehat, tidak fair. Klub seperti Newcastle, Man City, dan PSG, mereka itu pakai duit BUMN, duit negara. Sementara Arsenal, Liverpool, MU pakai duit pribadi. Dan Chelsea ini kan exception, duit pribadi tapi tingkah lakunya kayak duit negara, ya kan? Nah, cuman kasus ini kan udah case close. Case close 19 tahun udah cukup menikmati fans Chelsea, sekarang kembali ke setelan pabrik. Tapi what happen kalau nggak ada yang mau beli ya, Coach ya? Kan pasti, bisa aja terjadi. Nggak mungkin, pasti ada. Yang kan orang Amerika udah nawarin 1,9. Yang jadi masalah adalah harga. Sekarang kembali lagi ke sikon Abramovich seperti apa. Kalau Inggris bilang, lu nggak boleh jual, ini milik kita, ada di tanah kita, kita sita. Seperti kapal yaknya Usmanov yang disita dibekukan istilahnya, apalagi ya? Dibekukan. Jadi bisa juga itu terjadi. Makanya sekarang untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, sama Abramovich sudah dilepas. Padahal 3 hari yang lalu dia masih mencari trustee. Walaupun trustee-nya bilang, oh kita belum deal. Iya kan? Jadi artinya memang dia ini sudah di bawah tekanan bahwa harus jual secepatnya. 3M itu kan bluffing. Gue mau 3M karena gue kasih ke ini. 19 dilepas gue bilang. Gitu ya? Ya. Kita lihat ya. Kita akan buktikan omongan Coach. Dia ini kadang-kadang jadi cenayang juga. Gitu. Newcastle sekarang udah ini ya, udah makin naik. Ya, Newcastle udah naik ke ternyata pembelian 5 pemain itu cukup membantu. It works ya. Dalam arti mereka sudah lepas dari zona degradasi. Feeling gue mereka tidak terdegradasi. Dalam arti ya tinggal lihat summer ini. Summer ini siapa yang dibeli bisa nggak bersaing dengan klub 6 besar? Nggak, 5 besar karena ayam sayur tuh nggak gue hitung. 5 besar bisa nggak bersaing? Tapi target mereka nggak 6 besar juga lah ya. Oh, kedepannya pasti. Iya. Kedepannya pasti. Kalau tahun ini kan enggak lah. Tahun ini enggak. Tahun ini survive. Tahun depan mungkin bisa ngikutin. Tahun kedua itu pasti keluar duit banyak. Saudi itu duitnya berkali-kali lipat dibanding Abu Dhabi loh. Oh iyalah. Iya dong? Iya. Mana mau mereka kalah gengsi dengan Abu Dhabi? Iya. Kan kalau pemilik Timur Tengah ujungnya gengsi. Gengsi, ngadu siapa yang lebih hebat, siapa yang lebih punya banyak duit. Lukisan 7 triliunnya jadi hajar. Exactly. Iya. That's why
feeling gue mungkin tahun depan mungkin masih belum. Tapi setelah 2 tahun digeber duitnya. Newcastle jadi top, jadi penggantinya Chelsea nanti Newcastle. Kalau gitu Chelsea Kovacic juga ya, akan jadi apa kita nggak pernah tahu ya. Nggak pernah tahu. Karena kita kalau ganti pemilik, setelannya kan akan beda lagi lah ya. Iya. Setelan beda lagi. Ya kalau seandainya apalagi si Marina ini udah akan cabut, Peter Cech nggak tahu apakah cabut atau enggak. Dan kalau seandainya pemiliknya agak pelit, bisa aja di-cut itu. Pemain-pemain setengah dijualin, dibeli yang lebih murah. Anything can happen. You never know. Zaman sekarang nggak ada yang pasti. Gitu. Oke, thank you Coach. Oke. Ya, jadi thank you banget. Udah kita ngobrol, 50 menit lebih nih kali. Yeah. Semoga kita, nggak tahu, kita minggu depan akan siaran. Mungkin akan banyak lagi berita. Chelsea bagaimana ya. Chelsea lah yang barangkali. Ini sekarang zaman-zaman yang tidak bisa diprediksi ya. It can happen, many things bisa terjadi. Jadi besok bisa aja ada berita lain lagi. Untuk fans Chelsea, hoping for the best ya. Berharap yang terbaik aja. Dan kita berharap bahwa seluruh ya liga-liga di Eropa dimanapun tidak terpengaruh ya dengan konflik yang terjadi di Ukraina ya. Dan thank you Coach, kita jumpa lagi minggu depan. Bye-bye.